Stop patungisasi Soekarno di seluruh tanah air. Ada usaha untuk membuat patung di seluruh Indonesia. Bahkan ada satu wilayah, yaitu Semarang, terdapat 4 patung Soekarno. Tokoh proklamator ini memang ada jasanya untuk tanah air, tapi juga tidak sedikit dosa politiknya. Patung bukan budaya masyarakat Islam Indonesia. Patung Soekarno saat ini ada di Kementerian Pertahanan, Lembaga Pertahanan Nasional, Akademi Militer Magelang, Stadion Gelora Bung Karno, Gerbang Bandara Soekarno-Hatta, Semarang, Blitar, Solo, Bandung, Bukit Algoritma Sukabumi, Palu Sulawesi Tengah, dan Bandar Lampung. Di Bandung, rencana pendirian patung Soekarno di Gor Saparua ditentang keras ormas-ormas Islam. Yang menentang mereka antara lain Aliansi Perjuangan Islam, API, Forum Silaturahmi Organisasi Islam FSOI, Hidayatullah, Syarikat Islam, HW, Muhammadiyah, KBPIII, APIB, Gerakan Muslimat, Forum Pesantren, Al-Irsyad, Suro dan Advokasi FPI, dan Asrullah. Mereka mendatangi pemimpin DPRD Jawa Barat Senin 10 Juli 2023 di gedung DPRD Jawa Barat. Pimpinan DPRD mengaku bahwa rencana pembangunan patung itu tanpa persetujuan mereka. Selain di Gor Saparua, patung Soekarno juga rencana akan dibangun di Bandung Freedom Park, kawasan perkebunan Dewalini, Kabupaten Bandung Barat. Patung ini nantinya didesain dengan gambaran Soekarno duduk sambil berpikir menghadap ke kota Bandung. Banyak patung Soekarno di berbagai daerah. Tentu menjadi pertanyaan, apakah layak seorang pahlawan patungnya ada di berbagai kota? Mengapa ratusan pahlawan lainnya tidak dibuat patung? Apakah ini ide pemerintah atau PDIP yang ingin mengampanyekan ideologi Soekarnoisme? Patung sendiri sebenarnya bukan budaya masyarakat Islam Indonesia. Patung adalah budaya Hindu atau Buddha. Mayoritas ulama mengharamkan patung. Ada ulama modern yang membolehkan patung, dengan alasan patung kini tidak menjadi berhala yang disembah sebagaimana dahulu masa jahiliyah. Patung kini hanya menjadi seni, tapi meski ada yang membolehkan, patung bukan budaya umat Islam. Budaya umat Islam terkait seni lukis atau pahat adalah kaligrafi. Kaligrafi jauh lebih menarik daripada seni patung. Bila patung hanya menggambarkan wajah atau pribadi tokoh, kaligrafi Al-Quran menggambarkan seni yang tinggi, karena terdapat makna yang langsung bisa ditangkap oleh otak, menimbulkan kesadaran dan sikap yang terpuji. Selain patung Soekarno, pahlawan terkenal yang dipatungkan adalah Panglima Sudirman dan Pangeran Diponegoro. Entah mengapa, sekarang dua pahlawan itu patungnya tidak menyebar sebagaimana patung Bung Karno. Nampaknya PDIP punya agenda khusus patungisasi Soekarno di seluruh tanah air ini. Jika tujuannya untuk menyebarkan ideologi Soekarno, tentu banyak umat Islam tidak terima, karena Soekarno seperti pengakuannya, ideologinya adalah marhainisme, marxisme ala Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa marhain itu adalah akal-akalan Soekarno belaka. Marhain diduga singkatan dari Marx, Hegel, dan Engel. Soekarno menganggap semua ajaran agama sama, pluralisme agama. Meski beragama Islam, ia tidak pernah menempatkan Islam sebagai panduan dalam sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Beda Soekarno dengan Panglima Sudirman dan Pangeran Diponegoro. Kedua pahlawan ini beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya. Keduanya menjadikan nafas Allahu Akbar ketika perang menghadap Belanda. Bila Soekarno hanya berjuang lewat diplomatik, maka kedua pahlawan ini terjun ke medan perang dengan mengorbankan jiwa dan raga. Ideologi Soekarno memang cocok bagi kalangan sekuler, non-Islam atau penganut ateis. Umat Islam kebanyakan tidak menjadikan Soekarno sebagai idola. Mereka lebih memilih Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Muhammad Nasir, dan kawan-kawan sebagai idola. Nasir yang debat dengan Soekarno di media massa sekitar tahun 1930-an lebih layak dijadikan idola bagi umat Islam. Di tahun itu keduanya telah berdebat bila merdeka, Indonesia menjadi negara sekuler atau menjadi negara Islami. Soekarno lebih memilih menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, meniru model Kemal Atatürk dari Turki.
Sedangkan Natsir menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islami meniru negara Madinah yang dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Natsir satu kata dengan perbuatan. Soekarno seringkali berlawanan. Proklamator ini pandai berpidato, tapi dalam kebijakan atau tindakan seringkali minus. Hamka mengkritik Soekarno dengan orang yang sering berpidato di tengah-tengah rakyat kelaparan, antri sembako, dan lain-lain. Di samping itu, senang dengan pembangunan gedung yang wah, seperti Monas dan Gelora Senayan di tengah-tengah masyarakat yang banyak dilanda kemiskinan. Jadi stop pembangunan patung Soekarno di Bandung dan di daerah-daerah lainnya. Lebih baik anggaran patung yang miliaran itu digunakan untuk membangun ratusan rumah orang miskin daripada sekedar perbuatan patung. Allahu Azizun Hakim. Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok. Sumber suara Islam.id.